Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Suryati. Saya mahasiswa pasca sarjana semester 1, program studi pendidikan matematika IPI Garut. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ICT dalam pembelajaran matematika. Materi yang saya ambil yaitu mengenai limit fungsi aljabar di Tahingga. Definisi dari limit fungsi aljabar di Tahingga ditulis sebagai limit X mendekati Tahingga untuk X nilainya adalah Tahingga. Karena ketika Tahingga disubstitusikan ke variabel X, maka menghasilkan Tahingga. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa contoh soal. Hitunglah nilai limit berikut. Yang pertama ada 3 soal. Kita bahas dari nomor 1 terlebih dahulu. Limit X mendekati Tahingga, 2X kuadrat dibagi dengan X. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bagi pembilang dan juga penyebut dengan variabel X. Atau kita terbiasa dengan mencoretnya, ya. Pembilang dan penyebut masing-masing kita coret X-nya. Sehingga sisa limit X mendekati Tahingga untuk 2X. Ya. Nah, selanjutnya substitusi Tahingga ke dalam variabel X, maka limitnya hilang tuh. Kalau sudah disubstitusikan, limitnya jangan ditulis lagi. Kita ganti X-nya dengan Tahingga, maka menghasilkan 2 kali Tahingga. 2 kali Tahingga berarti Tahingga. Kemudian contoh soal yang kedua, kebalikan dari contoh soal yang pertama. Limit X mendekati Tahingga untuk X dibagi dengan 2X kuadrat. Nah, ini sama ya seperti tadi, kita bagi atau kita coret masing-masing variabel X-nya, sehingga sisa limit X mendekati Tahingga. Kalau untuk pembilang sisa 1, karena X-nya sudah dicoret. Untuk penyebut sisa 2X. Nah, berarti ketika kita substitusikan nilai Tahingganya ke dalam variabel X, ini menjadi 1/2 kali Tahingga. Maka menghasilkan 1 per Tahingga. 1 dibagi Tahingga, hasilnya adalah 0. Gitu. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati Tahingga untuk 6X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 dibagi dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 7. Nah, seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bagi semuanya secara adil dengan X pangkat yang tertinggi. Kebetulan di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, jadi seperti ini. 6X kuadrat per X kuadrat dikurangi 4X dibagi dengan X kuadrat juga ditambah 5 dibagi dengan X kuadrat. Penyebutnya juga sama, semuanya kita bagi dengan X kuadrat, seperti ini. Nah, untuk 6X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, kan bisa kita coret ya. Ini juga sama, habis. Yang ini, nah ini juga sama. Sehingga dapat kita tulis, karena X kuadratnya sudah dicoret, yang ini sisa 6. Kemudian yang ini masing-masing kita bagi dengan X ya, coret X-nya. Jadi pembilang sisa 4, penyebut sisa X-nya. Sedangkan untuk 5 dibagi X kuadrat, dia tidak bisa dicoret ya, tulis aja 5 dibagi X kuadrat. Nah, yang penyebut, karena X kuadratnya sudah habis, kita coret, jadi sisa 2. Kemudian ini 3X, X-nya kita coret, maka penyebut sisa X-nya pangkat 1. Yang ini tetap tidak berubah. Nah, kemudian limit X mendekati Tahingga untuk bentuk seperti ini kan berarti masing-masing itu memiliki nilai limit. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Limit X mendekati Tahingga dikurangi limit X mendekati Tahingga 4 dibagi X ditambah limit X mendekati Tahingga 5 dibagi X kuadrat. Begitupun penyebutnya. Jadi limitnya didistribusikan. Nah, limit X mendekati Tahingga untuk 6 ya nilainya 6. Limit X mendekati Tahingga untuk 4 dibagi X menjadi seperti ini kan. Nah, limit X mendekati Tahingga untuk 5 dibagi X kuadrat, ya tinggal ganti X-nya dengan Tahingga kuadrat. Ini juga sama. Limit X mendekati Tahingga untuk 2, ya 2. Limit X mendekati Tahingga untuk 3 dibagi dengan X, berarti ganti X-nya dengan Tahingga. Ini juga ya, X-nya ganti dengan Tahingga.
Nah, sehingga kita akan memperoleh, ya ini nih yang berubah, 4 dibagi tahingga, 5 dibagi tahingga kuadrat. Ini juga sama tuh, ini yang berubah ya. Nah, ini 6 tetap dikurangi 4 bagi tahingga 0, 5 dibagi tahingga kuadrat apalagi 0. Ini tetap 2, 3 dibagi tahingga 0, 7 dibagi tahingga kuadrat apalagi gitu ya, tetap 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 dibagi 2. Kalau kita sederhanakan, nilainya adalah 3 gitu ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan kesimpulan ketika ada limit X mendekati T hingga A1X pangkat M dan seterusnya, B1X pangkat N dan seterusnya. Nah, yang pertama kita analisis dari nomor 3 terlebih dahulu. Ketika soalnya memiliki pangkat yang sama seperti ini, coba menghasilkan 6/2. Dari mana itu? Nah, dari sini ya. Dari koefisien variabel X kuadrat itu. Nah, dari sini kan 6/2. Tuh. Jadi, kita langsung dapat memperoleh 3. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Tuh, ketika pangkat pembilang dan penyebut sama, maka kita tinggal ambil aja 6/2 gitu. Nah, ketika pangkat pembilang kurang dari pangkat penyebut seperti contoh nomor 2, maka nilainya pasti 0. Seperti ini nih. Yang penyebut pangkatnya lebih besar, hasilnya 0. Nomor 1, ketika pangkat pembilang lebih besar, maka hasilnya adalah tahingga. Gitu ya. Baiklah, kalau kita mengambil contoh soal lagi berdasarkan kesimpulan tadi, untuk nomor soal 1 berarti jawabannya apa? Nah, pangkat yang bawah lebih tinggi nih, maka hasilnya adalah 0. Betul. Kemudian yang kedua, pangkatnya sama, berarti kita tinggal ambil aja 4/10, atau kita sederhanakan menjadi 2/5. Yang ketiga, pangkat pembilang lebih besar, sehingga hasilnya adalah tahingga. Gitu. Baiklah, kita bahas contoh soal berikutnya. Hitunglah nilai limit berikut. Ini masih limit tahingga ya. Limit X mendekati tahingga bentuknya akar seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa ketika ada limit yang bentuknya akar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengalihkan dengan sekawannya. Nah, berarti sekawan dari bentuk ini hanya beda di yang tadinya pengurangan jadi penjumlahan. Nah, seperti ini. Pembilang kalikan dengan sekawan, penyebutnya juga kalikan dengan sekawan. Ketika kita ingin mengalihkan pembilang dengan sekawannya, yang beda itu cuma operasinya saja, yang ini pengurangan, ini penjumlahan. Oleh karena itu, kita boleh mengalihkannya seperti ini. Akar 9x kuadrat tambah 7x kurangi 1, kalikan dengan ini. Ini kan sama ya, yang di dalam akarnya sama. Jadi hilang akarnya. Sisa 9x kuadrat tambah 7x kurangi 1. Nah, kemudian negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Akar 9x kuadrat tambah 5x kurangi 3, kalikan dengan akar ini juga. Ya kan? Ini sama yang di dalam akarnya, sehingga hilang akarnya. Nah, jadi seperti ini. Tuh, dalam kurung dulu ya, karena operasi pengurangan ini berlaku untuk semua yang di dalam kurung. Kemudian untuk penyebut. Nah, di sini sebetulnya ada penyebutnya 1, hanya tidak ditulis ya. 1 dikalikan ke akar semua ini, maka ya akar itu sendiri. Nah, sekarang kita buka kurungnya yang pembilang. Jadi 9x kuadrat tambah 7x kurangi 1. Yang ini kalikan negatif semuanya, sehingga menghasilkan negatif 9x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3. Penyebutnya tidak berubah. Kemudian kita sederhanakan, ini ada yang bisa dicoret ya. 9x kuadrat dengan 9x kuadrat tuh habis. 7x dikurangi 5x jadi 2x. Negatif 1 ditambah 3 sisa 2. Penyebutnya sama ya, tidak berubah. Oke, langkah berikutnya kita harus membagi pembilang dan juga penyebut dengan variabel X yang pangkatnya tertinggi. Coba diperhatikan. Pembilang itu X pangkat tertingginya berapa? 1 kan ya. Berarti pembilang kita bagi dengan X semuanya seperti ini. Penyebutnya juga kita bagi dengan X.
Tetapi kenapa harus X kuadrat di sini? Nah, alasannya awalnya X yang di luar akar, kalau masuk ke dalam akar itu kan jadi X kuadrat. Ya, ini bagi semuanya dengan X kuadrat. Oke, kita selesaikan. Jadi 2X dibagi dengan X, sisa 2. 2 dibagi dengan X, ya kita tulis saja 2 per X ya. Ini juga sama, 9X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, sisa 9. 7X dibagi X kuadrat, kalau dicoret ya X-nya salah satu berarti 7 per X. Ini negatif 1 dibagi X kuadrat, seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama untuk ini, ya kan? Nah, setelah itu kita substitusikan tahingga ke dalam variabel X. Jadi seperti ini kan? Nah, kita hitung coba. 2, ya tetap 2. 2 dibagi tahingga, 0. 9, ya tetap 9. 7 bagi tahingga, 0. 1 dibagi tahingga kuadrat, apa lagi? 0 ya. Ini juga sama. 9, ini berarti 0, kurangi 0. 2 ditambah 0, ya 2. Akar 9 tambah 0 kurangi 0, akar 9. Kemudian akar 9 tambah 0 kurangi 0, akar 9 juga. Sehingga kita akan memperoleh 2, akar 9-nya 3, akar 9-nya 3. 2 per 6 ya. Tuh. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Ini rangkaian penyelesaian sangat panjang. Oleh karena itu, untuk limit X mendekati tahingga berlaku rumus. Kita buat kesimpulan seperti ini. Jika bentuknya limit X mendekati tahingga, AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurangi AX kuadrat tambah PX tambah Q, di mana koefisien dari variabel X itu sama-sama A ya, tuh sama-sama A. Maka rumusnya B kurangi P, B dikurangi P dibagi 2 akar A. Gitu ya. Jadi contoh soal yang tadi yang sudah kita selesaikan, di sini A-nya berapa? 9 kan ya. Kemudian B-nya kita mulai dari rumusnya ini, ikuti rumusnya ini. B kurangi P dibagi 2 akar A. B-nya 7, P-nya adalah 5, berarti 7 kurangi 5 dibagi 2 akar A. A-nya adalah 9. 7 kurangi 5, maaf, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 akar 9 jadi 2 kali 3, maka hasil akhirnya 1 per 3. Sama kan ya? Nah, ini jauh lebih singkat sebetulnya. Oke, itu penjelasan untuk contoh soal nomor 4. Sekarang coba, kalau ada contoh soal seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Apakah bisa menggunakan rumus yang ini? Tentu saja bisa. Kenapa kita bisa menyebutnya bisa? Karena 2X tambah 1, kalau masuk ke dalam akar itu, menjadi seperti ini, dikuadratkan dan juga diakarkan. Kemudian kita operasikan ini nih yang di dalam akar ini. Berarti 2X dikuadratkan pakai rumus ini nih. A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Berarti 2X dikuadratkan hasilnya 4X kuadrat. Kemudian 2 kali 2X 4X. Kali 1 4X. 1 dikuadratkan 1. Nah, ini sama ya. A-nya sama-sama 4. Sehingga bisa kita gunakan rumus yang tadi. B kurangi P, B-nya berarti berapa tuh? Negatif 6, dikurangi P-nya 4. 2 akar A-nya 4. Berarti negatif 6 dikurangi 4, negatif 10. 2 akar 4 itu 2 ya. Berarti negatif 10 per 4. Kalau disederhanakan menjadi negatif 5 per 2. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.